Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok D2. Untuk sebelumnya, perkenalkan, saya Nathaniel Ramasimangunsong, NIM 122180021, dan ada teman saya. Saya Nur Prangawayu, NIM 122180017. Saya Bayu Adi Kurniawan, NIM 122180037. Baiklah, untuk yang pertama ini kami akan menjelaskan tentang program kami. Yang pertama di sini kami mengangkat tentang kelompok pembudidaya ikan Minolodok Deso. Di sini ada form pembeli dan juga admin. Dan juga di sini ada form kunjungi kami, di mana itu akan terhubung kepada websitenya. Seperti ini, dan juga di call center-nya ada hubungi kami yang akan terhubung ke kontak WhatsApp seperti berikut ini. Baik. Selanjutnya, untuk di form utama ini ada form pembeli. Nah, di sini form pembeli ini dapat nomor ID, username, dan PIN, dan apabila dimasukkan, dan dapat langsung seperti ini, input benar, dan selanjutnya, dan di sini juga terdapat ada form home, apabila ditekan akan kembali, dan boleh dilanjut. Baik, selanjutnya di sini ada form pemesanan. Form pemesanan itu terdiri dari ID, username, dan alamat email juga ada. Di sini kita dapat masukkan ID 011 dengan username ikan bakar Mama Rita, dan alamat emailnya dapat kita masukkan seperti ikan@gmail.com. Dan untuk tanggal pemesanan juga bebas kita masukkan yang mau kapan akan kita pesan, dan alamat tujuan kita terserah seperti kita ingin keterangan pesanan seperti harus ikan yang bagus dan sebagainya. Dan di sini kita akan memilih jenis ikan nila dengan harga 22.000 per kilogram. Dengan jumlah pesanan itu bebas tergantung berapa yang ingin kita pesan, seperti itu. Dan kita klik button hitung, nanti akan muncul pada metode pembayaran di cash dan debit, seperti itu. Dan kita dapat memilih dengan metode pembayaran apa kita akan membayar. Selanjutnya kita dapat mengklik button pastikan dan akan muncul seperti ini. Dan selanjutnya itu akan muncul input Anda berhasil. Dan kita sudah dapat mengetahui berapa yang akan kita input nanti dan akan segera dilakukan pemesanan, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, form admin, di mana form admin di sini terbagi menjadi 3, yaitu ada procurement, ada customer service, dan juga ada kesekretariatan. Yang pertama terkait dengan customer service. Mungkin langsung saja 001. Kita mengisi nomor ID, username, dan juga PIN. Untuk username dan departemen sudah otomatis ya apabila diklik nomor ID-nya. Dan ini seperti biasa, ini untuk button hapus dan ini untuk home, kembali ke form 1. Kita input, PIN-nya belum tepat, maka kita tepatkan kembali. Dan berikut untuk customer service, pesanan yang sudah disampaikan tadi sebelumnya oleh kawan saya, yaitu dari ikan bakar Mama ini, sudah berhasil masuk dengan ikan nila berjumlah 4. Jadi di sini customer service dapat mengecek. Lalu juga data inventaris untuk bisa mengecek terkait dengan apakah kelompok usaha tani bisa menyanggupi atau tidak terkait pesanan yang ada. Apabila bisa, maka akan dilakukan konfirmasi ke email yang sudah disampaikan sebelumnya. Lalu untuk fitur search ini bisa dilakukan dengan mengklik aja nomor ID-nya, maka otomatis misal 010, maka akan langsung tertuju ke nomor ID yang 010. Setelah itu juga bisa dilakukan hapus data, misalnya seperti berikut. Maka data akan dapat dihapus seperti berikut. Lalu untuk klik ini adalah apabila ada pelanggan yang bisanya bertransaksi secara offline seperti berikut. Dan nanti dari customer service akan menginput secara manual dengan nomor ID yang tentu juga secara manual yang terinputkan. Dan untuk isinya sendiri itu sama seperti yang disampaikan oleh Ramo sebelumnya. Mungkin langsung saja ke selanjutnya, yaitu ada procurement. Misal kita ubah nomor ID-nya menjadi berikut, dan password-nya PIN-nya kita ubah. Maka akan otomatis ke Bapak Suparni. Lanjut. Dan untuk procurement, dapat mengakses data kesekretariatan, dapat mengakses data pesanan juga. Bisa dilihat untuk di data pesanan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Ramo sebelumnya, yaitu dari ikan bakar Mama Rita di sini, maka otomatis akan terinputkan di database data pesanan. Itulah fungsinya. Dan kita hanya perlu mengklik saja dan akan muncul di dalam setiap inputan yang ada. Bisa dilihat kode inventaris dan pesanan yang ada. Kita hanya perlu menginputkan pesanan keluarnya sudah berapa. Misalnya, pesanan akan disampaikan pada tanggal 12 selang sehari dengan pesanan sesuai dengan permintaan misalnya. Sesuai yang diminta. Lalu selanjutnya, apabila jumlah pesanannya hanya 4, tetapi dari usaha tani hanya mampu menyanggupi 3 pada tanggal sekian, maka inputkan saja yang sudah ada seperti itu. Misalnya di sini Bapak Iwan, salah satu anggotanya, dengan kuantitas yang adanya di sini misalnya 0, sini juga 0,
Lalu di sini 0, dan di sini misalnya dari ikan nilainya ada 10 seperti berikut. Dan untuk yang dipesannya itu misalnya 0 ikan bawal, 0 ikan mas, 0 gurami, maaf, untuk ikan nila misalnya ada 50 ekor, 50 kg maaf, dan dipesan sebanyak 4 kg atau 3 kg sejauh ini. 3 kg, maka kita hanya perlu mengklik hitung dan otomatis akan terkurang. Dan bisa dilihat untuk ini kita hanya perlu menginputkannya saja. Input berhasil. Dan apabila ingin dilakukan editing, hanya perlu mengklik saja yang sudah diinputkan di data inventaris, otomatis akan terinput di sini. Kita hanya perlu menginputkan, misalnya dari yang sudah kita klik, otomatis akan masuk di sini. Pesanannya yang 3, kita sudah bisa menyanggupinya di hari kemudian, misalnya di tanggal 13, berubah menjadi 4 kg. Kita hanya perlu mengklik edit yang ada di sini, maka database akan terperbarui. Dan itu untuk procurement. Selanjutnya, selanjutnya itu adalah dari kesekretariatan. Kesekretariatan sendiri ini untuk berfungsi menggabungkan seluruh fungsi-fungsi yang ada untuk bisa menjadi dalam satu kesatuan data yang rapih seperti itu untuk laporan terhadap anggota. Berikut untuk kesekretariatan, beliau bisa mengakses data inventaris juga dan bisa dilihat untuk data yang terbaru tadi dari Mama Rita yang sudah disampaikan sebelumnya, tinggal diklik saja, maka otomatis akan muncul kode inventaris dan seterusnya hingga selesai. Kita hanya perlu menginputkan dari Bapak Iwan sendiri informasi terbarunya itu seperti apa. Misalnya luas kolamnya 100 meter persegi dengan jumlah kolamnya berjumlah 5 atau 4 dengan jabatan Bapak Iwan sebagai anggota, dan otomatis nanti dari ikan yang tersedia kita hanya perlu menginputkannya saja. Misal dari ikan yang tersedia sebelumnya itu ada berjumlah 00 dan 000 seperti itu. Dan di sini untuk ikan nilainya misalnya tadi ada 47. Maka kita perlu menginputkan ini saja. Untuk fiturnya sama, edit, hitung, hapus. Hapus di sini bisa menghapus database. Mungkin seperti itu. Dan kita inputkan. Dan input berhasil. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk penjelasan website. Jadi ini dia tampilan utama. Jika kita membuka website tersebut dan jika kita scroll akan tampil ya ini penjelasan singkat tentang websitenya, dan ketika klik learn more akan muncul seperti ini penjelasan lebih tentang websitenya. Nah, apa hubungan website dengan program ini? Jadi program yang dibuat bersama Minol.deso adalah program sistem informasi pembelian, penyediaan, pembukuan yang desain untuk mempermudah mitra yang dalam hal ini adalah kelompok pembudidaya ikan Minol.deso di dalam melakukan berbagai aktivitas transaksi baik internal antar anggota ataupun eksternal dengan pelanggan. Jadi website ini memberi tahu kepada pelanggan tentang hal itu. Dan ini dia di menu produk ada bisa tampil seperti ini. Ada 4 produk yang ada di Minol.deso. Dan jika kita klik ini, tim akan muncul ini ya seperti ini profil singkat. Kita bisa mengklik icon yang ada di bawah dan akan langsung menuju ke Instagram ataupun yang ada lainnya icon-icon di bawah. Dan ketika kita mengklik kontrak akan langsung muncul lokasi Minol.deso itu sendiri. Dapat kita lihat lokasinya di sini di Google Maps, dan kita juga dapat mengirim email secara langsung atau mengirim pesan kepada Minol.deso. Ini dia emailnya dan nomor teleponnya. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Nathan. Baik, sekian presentasi program dan website dari kelompok D2. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.